Itu jadi karena dia mengambil jeruk itu satu itu yang dimakan sama dia. Kamu membawanya. Oh, jadi kamu salah satu penjaga dari kebun jeruk tersebut. Kalau tidak ada yang mencuri gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Iman Laslos. Kali ini saya berada di sebuah lokasi. Dan lokasi ini berada di ketinggian sekitar 500 meter dari bawah sana, karena ini belum sampai puncaknya, biasanya ini sebuah gunung. Dan tempat ini sering dijadikan tempat peristirahatan buat orang-orang yang melakukan pendakian gunung ini. Kenapa saya berada di sini? Ya, belum terlalu lama terjadi intinya tragedi yang lumayan mengejutkan juga bagi saya, bukan bagi yang lain ya. Jadi ada seorang pendaki lagi istirahat di sini sama teman-temannya. Tiba-tiba dia menghilang. Padahal lagi istirahat ya di sini. Mungkin mereka membuat tenda di sini, tapi pas itu malam ya pemirsa ya, malam hari. Jadi pas mereka itu bangun pagi-pagi, mungkin karena istirahat tertidur, temennya itu hilang satu. Jadi mereka itu bertiga tidur di sebuah tenda yang sama ya, tapi paginya itu hilang satu pemirsa. Nah, saya kesini ini sampai sekarang belum ditemukan. Ini kejadian sudah lumayan, belum terlalu lama sih ya, paling sekitar baru 3 bulanan. Astagfirullahaladzim. Dan saya akan coba ikut mencari, tapi dengan cara bersemedi di tempat ini, di bekas dia itu ini istirahat di tempat ini. Saya akan bersemedi sebenarnya kemana pendaki tersebut. Apakah mungkin ada yang membawa, ada yang menyelong ya misalnya, kita nggak tahu. Apakah intinya kan kalau mungkin keluar, mungkin bisa jadi keluar dia tersesat ataupun ingin buang air besar, jadi nggak bisa kembali. Saya coba untuk menerawang ataupun mencari keberadaan dia. Saya yakin ini pasti ada campur tangan gaib ya menurut saya. Mungkin kan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bahkan tasnya juga ikut menghilang. Dia seperti pergi tanpa pamit seperti itu pemirsa. Yang jelas belum ada kabar sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa melihat apa-apa pemirsa.
Yang saya lihat itu semuanya gelap, gelap dan gelap. Nggak tahu ada apa ini. Gelap sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Jadi pemandangan saya itu seperti apa ya, bisa menembus sesuatu yang sangat sukar sekali untuk ditembus pemirsa. Yang saya lihat cuma samar ya, itu saya melihat sosok hitam. Astagfirullahaladzim. Apakah dia itu pendaki ataupun sosok lain yang membawa si pendaki itu? Allah. Allah. Allah SWT. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya akan coba memanggilnya pemirsa. Mudah-mudahan dia masih hidup. Walaupun dia sudah meninggal, kita akan coba intinya memanggil Mas Dirga ini. Namanya Mas Dirga pemirsa. Astagfirullahaladzim. Apa tadi ya? Di atas itu. Hitam Mas Epi yang saya lihat. Itu makhluk itu yang saya lihat dari pandangan mata batin saya tadi. Hitam. Astagfirullahaladzim. Saya ingin tahu sebenarnya sosok apa itu Mas Epi. Jangan-jangan sosok ini ada sangkut pautnya dengan pendaki yang hilang di sini Mas Epi. Saya akan coba untuk menarik sosok tersebut untuk datang ke tempat ini. Dia masih berkelayang di atas Mas Epi, layang-layang di atas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ahli roh, ya ahli jasad, ya ahli qadam. Siapa gerangan engkau? Hadirlah di hadapan saya. Hadir. Astagfirullah. Hadirlah engkau. Saya membutuhkan informasi dari kamu tentang pendaki yang hilang di tempat ini. Siapa yang membawa dia? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Kamu yang dari tadi berkeliaran di atas sana. Apa yang kamu lakukan? Warga kami ada yang hilang di tempat ini. Dia seorang pendaki. Apakah itu ulah kamu? Saya ingin tahu, kenapa kamu membawa dia, mengambil dia? Hah? Apa kesalahan
pemuda itu, pendaki itu, hingga kamu membawanya. Astagfirullahaladzim. Cuma hanya karena itu. Ternyata di sini kan ada perkebunan Mas Epi ya. Ada perkebunan jeruk, pohon jeruk Mas Epi. Di area sini. Mungkin tempat warga yang menanam mungkin. Nah, malam-malam itu si pendaki itu mungkin merasa pengen kencing. Nah, dia keluar dari tenda. Keluar dari tenda, pas dia itu menemukan yaitu kebun jeruk tersebut. Dia mengambilnya Mas Epi. Tanpa intinya bilang sama yang punya. Dia ngambil satu, dia makan. Nah, terus setelah dia memakan jeruk tersebut, kenapa? Itu jadi karena itu. Jadi karena dia mengambil jeruk itu satu itu yang dimakan sama dia. Kamu membawanya. Oh, jadi kamu salah satu penjaga dari kebun jeruk tersebut. Kalau tidak ada yang mencuri gitu. Astagfirullahaladzim. Itu kan kebangetan. Cuma jeruk satu biji. Masa harus diambil dia? Terus gimana cara kamu mengambil dia? Itu kan ada teman-temannya. Jadi ketika mereka tidur, kamu datang dengan sosok yang lain. Bukan seperti ini sosok kamu. Tapi sosok perempuan, pemirsa. Sosok perempuan cantik yang mendatangi tenda mereka. Nah, yang dua itu mereka tertidur lelap, dan yang satu yang hilang ini dia terjaga karena seperti ada yang memanggil namanya. Ternyata sosok ini penjaga kebun jeruk tersebut. Kepunyaan siapa kebun jeruk tersebut? Punya salah satu warga di gunung sini. Jadi memang yang mempunyai perkebunan jeruk itu, pemirsa, orangnya sangat pelit, bahkan siapa saja yang intinya datang ke kebun tersebut tanpa minta izin pasti akan diganggu sama dia. Dia yang menyuruh mengganggunya. Cuman melewat ataupun menginjak tanah di perkebunan itu, pasti dia akan muncul, akan mengusir siapa saja yang datang ke tempat itu. Terus di mana sekarang pemuda itu? Hah? Astagfirullahaladzim. Kamu kembalikan pemuda tersebut. Apakah dia masih hidup ataupun sudah mati? Kalau masih hidup, kembalikan dia dengan sepenuhnya. Dan kalau dia sudah mati, kembalikan jasadnya. Kamu mau gimana? Kamu gak mau. Kalau kamu gak mau, saya akan memaksa kamu.
Apa? Astagfirullahaladzim. Jadi dia sudah meninggal. Kamu taruh di mana dia? Jasadnya kamu apakan? Astagfirullahaladzim. Saya mohon kepada kamu, bersama kamu, kembalikanlah pemuda itu. Jangan menunggu kesabaran saya habis. Kalau menunggu kesabaran saya habis, malah saya acak-acak itu kebun rambutan, kebun itunya, kebun jeruknya. Biar sosok seperti kamu itu sekalian akan saya hancurkan. Saya tangkap semuanya. Ya, memang saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya hanya orang biasa. Tapi kalau hanya untuk menghancurkan kamu, Allah mungkin akan menolong saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, bebaskan pemuda itu. Kalau tidak, saya akan mendatangi tempat kamu untuk membawa si pemuda itu, hidup ataupun mati. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak mau? Terpaksa. Saya akan menghukum kamu. Saya akan menggenggam kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kamu nggak bisa diajak bicara baik-baik, terpaksa. Kamu akan saya hisap. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Setelah itu saya masukkan, terus saya genggam pemirsa. Merasakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillah. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, ini terpaksa kita datangin ke kebun jeruk tersebut karena saya curiga ya, di sekitar pohon kebun tersebut itu ada sesuatu. Ini bisa jadi pendaki itu dibawa ke kebun jeruk tersebut sama sosok yang tadi. Ini pasti ada campur tangan dari orang yang mempunyai kebun tersebut pemirsa. Nggak tahu buat apa. Bisa jadi mungkin laki-laki pendaki itu akan dijadikan seperti ya sosok tadi. Dia akan menjadi penghuni kebun jeruk tersebut untuk menjaganya. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan seperti itu.
Allah. Allah Akbar. Memang si mereka itu sudah meninggal pemirsa. Sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan abu dia. Shiratal ladzina waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke pemirsa, saya bersama Mas kameramen akan mencari keberadaan kebun jeruk tersebut. Jadi saya mohon pamit dulu. Mungkin ntar kita akan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.